semuanya, kembali lagi bersama saya Filia Mayesti. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-15 yaitu implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Langsung saja kita mulai. Ada beberapa tingkat kinerja di dalam implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yang pertama, kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Lalu yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Lalu yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individunya. Garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama, menurut Bernardin 2001 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Lalu menurut Richard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits. Mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku. Mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respons terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil. Mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Aspek pengukuran kinerja. Yang pertama, produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan yang terakhir, biaya. Selanjutnya, jenis ukuran kinerja. Jenis ukuran uang merupakan pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua, ukuran upaya atau dampak. Capaian, sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, lalu kemampuan mempengaruhi. Lalu yang ketiga, ukuran reaksi. Penilaian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerjaan lainnya. Lalu yang keempat, ukuran waktu. Pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respons, dan jumlah sasaran. Lalu ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kehandalan, yang kedua daya tanggap, yang ketiga kompetensi, yang keempat akses, yang kelima kesopanan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh kejujuran, dan yang kedelapan keamanan, kesembilan pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang terakhir bukti langsung. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi.
Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.